Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis, salam demit, dan salam horor untuk kalian semua, para penikmat cerita seram. Halo, para pencari ketegangan dan pecinta misteri. Selamat datang kembali di Gria Demit, tempat kita akan menguak tabir kegelapan dan menelusuri kisah-kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam ini, siapkan mental kalian, karena kita akan dihantui oleh sebuah kisah nyata yang penuh dendam dan penyesalan. Kisah tentang arwah gentayangan yang menuntut keadilan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami kegelapan ini. Malam itu, bulan bersinar redup, membiarkan kegelapan merajai desa Kertajaya. Di tengah kesunyian, berdiri kokoh sebuah pohon kapuk tua di pinggir desa. Pohon itu, dengan dahan-dahan yang menjulur panjang, sudah menjadi saksi bisu berbagai kejadian aneh. Banyak warga yang enggan mendekat setelah senja tiba, berbisik-bisik tentang penampakan mengerikan. Dan benar saja, pada suatu malam, seorang warga yang tak sengaja lewat di dekat pohon itu dibuat terkejut setengah mati. Di salah satu dahan pohon kapuk yang paling besar, terlihat sesosok wanita berbaju putih lusuh, rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Ia duduk termangu, namun yang paling mengerikan adalah posisi kepalanya. Miring, hampir patah, seolah-olah lehernya telah dipuntir dengan paksa. Matanya merah menyala menatap kosong ke arah kegelapan. Getaran ketakutan menjalar di seluruh tubuh warga itu. Ia tak sanggup bergerak, terpatung menyaksikan penampakan kuntilanak dengan kepala miring itu. Sosok itu perlahan-lahan menolehkan kepalanya, masih dengan posisi miring yang aneh, seolah memandang langsung ke arahnya. Suara cekikan pelan, namun menusuk, terdengar membahana di kesunyian malam. Warga itu pun berteriak histeris dan lari bertibit-birit, meninggalkan sosok mengerikan itu sendirian dalam kesunyian malam. Beberapa malam setelah kejadian itu, giliran Rudi, Agung dan Judi yang sedang bertugas ronda malam. Mereka adalah 3 sekawan yang dikenal pemberani, atau setidaknya mereka selalu mencoba untuk terlihat begitu. Dengan senter di tangan dan tongkat bambu sebagai senjata, mereka menyusuri jalanan desa yang sepi. Kalian dengar suara itu? Bisik Judi menghentikan langkah. Rudi dan Agung mengernyitkan dahi, mencoba mendengarkan. Suara apa? Tanya Rudi. Itu seperti tangisan, jawab Judi menunjuk ke arah kebun kosong yang tak jauh dari pohon kapuk. Mereka bertiga saling pandang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara kucing atau mungkin angin. Namun suara tangisan itu semakin jelas, melengik dan penuh kesedihan, bercampur dengan cekikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Jangan-jangan itu kuntilanak yang di pohon kapuk, kata Agung, suaranya sedikit bergetar. Rudi mencoba bersikap tenang. Sudah, kita cek saja. Jangan penakut begitu. Dengan langkah hati-hati, mereka mendekati kebun kosong itu. Semakin dekat, suara tangisan dan cekikan semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang sedang menangis di dekat mereka. Tentuhan dingin tiba-tiba menerpa leher Judi, membuatnya terkesiap. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dari balik pohon pisang yang rimbun, muncullah sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang. Kepalanya miring, persis seperti penampakan yang diceritakan warga. Matanya merah menyala, menatap Rudi, Agung dan Judi dengan tatapan penuh amarah. Cekikan melengkingnya terdengar begitu dekat, seolah ia berada tepat di depan mereka. Ketiga pemuda itu terdiam, terpaku oleh ketakutan yang luar biasa.
Senter yang dipegang Rudi jatuh ke tanah, cahayanya berkedip-kedip tak karuan. Sosok kuntilanak itu melayang perlahan mendekat, bau melati yang pekat menusuk hidung mereka. "Pergi, jangan ganggu kami!" teriak Rudi berusaha mengumpulkan keberaniannya. Namun kuntilanak itu hanya tersenyum mengerikan. Dengan kepala yang masih miring, senyum itu lebih menyeramkan daripada amarah. Ketiga pemuda itu akhirnya tak tahan lagi. Mereka pun lari tunggang langgang, meninggalkan kebun kosong dan sosok kuntilanak dengan kepala miring itu sendirian dalam kesunyian malam. Kisah teror kuntilanak kepala miring ini bukanlah sekedar cerita hantu biasa. Ini adalah kisah tentang seorang gadis muda bernama Weni yang hidupnya berakhir tragis dan penuh ketidakadilan. Mari kita mundur ke masa lalu sebelum Weni menjadi arwah gentayangan yang menuntut balas. Weni adalah gadis yang cantik, lugu, dan ramah. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua di pinggir desa. Sehari-hari, Weni membantu ibunya berjualan kue di pasar. Hidup mereka sederhana, namun Weni selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk ibunya. Ia memiliki cita-cita ingin menjadi penjahit sukses agar bisa membahagiakan sang ibu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di desa Kertajaya ada seorang preman kampung bernama Bimo. Bimo terkenal sebagai sosok yang kasar, suka memeras, dan sering membuat onar. Ia selalu mengincar gadis-gadis muda di desa, termasuk Weni. Suatu sore, saat Weni pulang dari pasar sendirian, melewati jalan setapak yang sepi di pinggir kebun, Bimo muncul menghadang jalannya. Weni berusaha menghindar, namun Bimo terlalu kuat. Ia menarik Weni ke semak-semak, dan di sanalah, di tengah kesunyian, Bimo melakukan perbuatan bejatnya. Weni meronta, berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang mendengarnya. Setelah melakukan kejahatannya, Bimo panik. Ia takut perbuatannya terbongkar. Dalam kemarahan dan ketakutannya, Bimo mencekik leher Weni dengan kedua tangannya. Ia terus mencekik, hingga tubuh Weni lemas tak berdaya. Leher Weni pun patah, kepalanya terkulai miring ke satu sisi. Tak cukup sampai di situ, Bimo kemudian menyeret jasad Weni ke kebun milik warga yang jarang ditengok pemiliknya. Dengan tergesa-gesa dan penuh ketakutan, ia menggali lubang seadanya dan menguburkan jasad Weni tanpa nisan, tanpa kain kafan, tanpa doa. Hanya ditumpuk begitu saja di bawah rerumpunan semak belukar, seolah-olah Weni tak pernah ada. Sejak saat itu, Weni menghilang. Ibunya yang tua kebingungan mencari, namun tak ada jejak yang ditemukan. Warga desa pun ikut membantu mencari, namun hasilnya nihil. Semua mengira Weni pergi entah kemana, padahal jasadnya terkubur tak layak, menjadi arwah penasaran yang tak bisa tenang. Dendam membara dalam hatinya, menuntut keadilan atas perbuatan keji yang menimpanya. Teror yang tak henti-hentinya dari kuntilanak Weni membuat Bimo hidup dalam ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa. Ia tak bisa tidur nyenyak, makan tak enak, dan selalu merasa diawasi. Wajah Weni dengan kepala miringnya selalu terbayang-bayang di benaknya, menghantuinya siang dan malam. Rasa bersalah mulai menggerogoti jiwanya. Bimo yang awalnya terkenal berani dan kejam, kini menjadi sosok yang penakut dan kurus kering. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan ia seringkali terlihat berbicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan arwah yang menghantuinya. Setiap ada suara aneh, ia akan langsung melonjak ketakutan. Puncaknya, pada suatu pagi, Bimo tak sanggup lagi menahan beban ketakutan dan rasa bersalah itu.
Dengan langkah gontai dan wajah yang sangat pucat, ia mendatangi rumah kepala desa. Tanpa banyak bicara, dengan suara bergetar dan air mata yang mengalir deras, Bimo pun menceritakan semua perbuatan kejinya terhadap Weni. Ia mengaku telah melecehkan dan mencekik Weni hingga tewas, kemudian menguburkan jasadnya secara tidak layak di kebun kosong. Kepala desa terkejut bukan main mendengar pengakuan Bimo. Selama ini, kasus hilangnya Weni menjadi misteri yang tak terpecahkan. Kini, kebenaran pahit itu akhirnya terungkap. Bimo dengan wajah penuh penyesalan memohon ampun kepada kepala desa dan meminta agar jasad Weni dapat dikuburkan secara layak. Ia tahu permintaan maafnya tidak akan menghidupkan Weni kembali. Namun ia berharap dengan mengakui perbuatannya, arwah Weni dapat tenang dan ia sendiri bisa mendapatkan sedikit kedamaian. Suara genta, mantra-mantra pelan, dan suara angin. Setelah pengakuan Bimo, kepala desa segera mengumpulkan warga dan tokoh agama. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah Weni dengan harapan bisa menyampaikan permintaan maaf Bimo dan memberikan penguburan yang layak bagi jasadnya. Malam itu, di kebun kosong tempat jasad Weni terkubur, sebuah ritual sederhana namun khidmat pun dilaksanakan. Seorang pemuka agama memimpin doa-doa diiringi dengan pembakaran kemenyan yang harum dan taburan bunga melati. Bimo duduk di samping pemuka agama dengan wajah tertunduk, menanti kemunculan Weni. Tak lama kemudian, udara di sekitar mereka terasa dingin menusuk, aroma melati yang pekat kembali tercium. Sebuah bayangan putih perlahan muncul dari balik semak-semak, melayang-layang di hadapan mereka. Itu adalah Weni, dengan kepala miringnya yang masih sama. Namun kali ini, tatapannya tidak lagi penuh amarah, melainkan kesedihan yang mendalam. Bimo yang melihat penampakan itu langsung bersimpuh. "Weni, maafkan aku Weni. Aku sangat menyesal atas semua perbuatanku," ucapnya lirih. Air matanya tak terbendung. Melalui perantara pemuka agama, arwah Weni menyampaikan bahwa ia masih merasakan sakit hati dan dendam. Namun ia juga merasakan ketulusan penyesalan Bimo. Permintaan Weni hanya satu. Jasadnya ingin dikuburkan secara layak dengan doa dan nisan agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mendengar pesan Weni, warga desa segera menggali kembali tanah tempat Weni terkubur. Jasad Weni ditemukan masih dengan posisi kepala yang miring. Dengan penuh keprihatinan, warga mempersiapkan pemakaman yang layak. Jasad Weni dibersihkan, dikafani, dan dikuburkan di pemakaman umum desa di samping makam ibunya. Saat jasad Weni dikuburkan secara layak, keajaiban pun terjadi. Aroma melati yang tadinya pekat perlahan menghilang, digantikan dengan aroma tanah basah yang menenangkan. Suara tangisan dan cekikan yang sering menghantui desa pun lenyap. Arwah Weni akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah dendamnya terbalaskan dan jasadnya mendapatkan keadilan. Baiklah para penghuni Gria Demit, sampai di sini dulu perjumpaan kita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah horor yang bikin jantung berdebar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap waspada, karena dunia mistis selalu mengintai di sekitar kita. Salam Gria Demit.